Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah tentang amr atau perintah. Amar atau perintah. Kelompok 11 terdiri dari saya, Nur Hayatis, dan yang kedua yaitu Hesti. Saya akan membahas materi yang pertama, dan materi pertama, materi kedua, dan materi ketiga. Materi yang pertama, pengertian amar. Dalam ilmu ushul fikih, amar artinya adalah suatu tuntutan perintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan dari atasan kepada bawahannya, dari pihak yang kedudukannya lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Ini adalah pengertian amr menurut mayoritas ulama ushul fikih. Menurut bahasa Arab, amar artinya perintah. Menurut istilah suatu lafaz yang di dalamnya menunjukkan tuntutan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dari atasan kepada bawahan. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa amr itu tidak hanya menunjukkan pada lafaz-lafaz yang memakai singhat atau bentuk kata am, tetapi menunjukkan pula oleh semua bentuk kata yang di dalamnya mengandung arti perintah, sebab perintah itu terkadang menggunakan kata-kata yang di dalamnya mengandung arti perintah, sebab maksudnya mengandung kata-kata berarti majaz atau samar. Jadi amr merupakan suatu perintah untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya mewajibkan atau mengharuskan. Jika tidak demikian maka tidak termasuk kategori amr. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk amr. Bentuk amr yang pertama yaitu perintah tegas dengan menggunakan kata amar dan yang seakar dengannya. Dalam contohnya itu di dalam Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Yang kedua yaitu perintah dalam bentuk pemberitaan bahwa perbuatan itu diwajibkan atas seseorang dengan memakai kata kutiba atau diwajibkan. Yang ketiga itu perintah dengan memakai redaksi pemberitaan atau jumlah kahabariyah, namun yang dimaksud adalah perintah. Yang keempat, perintah dengan memakai kata kerja perintah secara langsung. Yang kelima, perintah dengan menggunakan kata kerja fi'il mudhari atau kata kerja untuk sekarang dan yang akan datang, yang disertai oleh lam al-amar, huruf yang berarti perintah. Yang keenam, perintah dengan menggunakan kata fardha atau mewajibkan. Yang ketujuh, perintah dalam bentuk penilaian bahwa perbuatan itu adalah baik, misalnya dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 220. Yang kedelapan, perintah dalam bentuk menyajikan kebaikan yang banyak atas pelakunya, misalnya Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-245. Hakikat amr. Kata amr banyak terdapat dalam Al-Quran. Ada kata amar yang mengandung arti ucapan atau perkataan. Contohnya firman Allah dalam surah Taha ayat 132. Ucapkanlah kepada keluargamu, salatlah kamu. Banyak pula kata amar yang tidak mengandung arti ucapan, diantaranya seperti untuk arti sesuatu atau urusan atau perbuatan. Berarti arti kata amar dapat dilihat dari
contoh-contoh ayat yaitu yang pertama surat Asy-Syura ayat 38, yang kedua surat Ali Imran ayat 159, yang ketiga surah At-Talaq ayat 9. Karena terdapat beberapa arti dalam pemakaian kata amar, maka menjadi perbincangan di kalangan ulama tentang untuk apa sebenarnya hakikinya digunakan kata amar itu. Para ulama usul fikih telah sepakat bahwa kata amar mencapai hakiki digunakan untuk ucapan tertentu, yaitu kata yang sewazan atau setimbang dengan kata kerjakanlah, kerjakan, atau hendaklah engkau kerjakan. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Hesti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Nurhayati. Contoh amar, di sini banyak sekali contoh-contoh amar. Baik, yang saya akan berikan contohnya, contoh dari fi'il amar. Contohnya adalah wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Selanjutnya, kaidah-kaidah yang berkaitan lafadz am. Kaidah pertama, yang artinya amar pada dasarnya menunjukkan arti wajib kecuali adanya karinah tersebut yang memalingkan arti wajib tersebut. Selanjutnya, dapat saya simpulkan dari pemateri Nurhayati dan yang saya jelaskan tadi, dalam ilmu ushul fikih, artinya adalah suatu tuntutan perintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan dari atasan kepada bawahannya, dan pihak yang kedudukannya lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Ini adalah pengertian menurut mayoritas ulama ushul fikih. Ada berbagai gaya redaksi untuk menyampaikan perintah melakukan suatu perbuatan. Dalam bahasa Arab, bentuk-bentuk lafadz kalimat yang mengandung unsur tuntutan untuk mengerjakan suatu beragam. Tidak hanya menggunakan lafadz yang memakai sigot yang menunjukkan perintah secara jelas, tetapi perintah yang bisa ada di banyak pola dalam kalimat-kalimat yang mengandung arti perintah. Kadang juga kalimat perintah tersebut menggunakan kalimat majasi samar. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.